والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين. أحمده تعالى وأستعينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله, alhamdulillah pagi ini kita bersama. Semoga salat ini membawa manfaat berkah dari Allah Ta'ala. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang mulia, kajian Sabtu pagi ini insyaallah kita bahas tentang adab makan dan minum. Yang kemarin telah bahas adab duduk dan majlis, di mana sunnah mengucapkan salam. Itu juga kita bahas tentang hak-haknya jalan, yaitu diperingatkan supaya tidak duduk di pinggir jalan. Mari kita bahas sekarang pasal 9, adab makan dan minum, di mana Allah Ta'ala menjelaskan di Al-Quran Al-Karim tentang makan dan minum, baik pilihan makanannya dan yang pasti diatur oleh Allah Ta'ala yang terperinci dari Al-Quran maupun sunnahnya. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Dan caranya meyakini bahwa itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Makanan itu anugerah dari Allah. Kita baca halaman 227 pasal ke-9 adab makan dan minum. Seorang muslim memandang adab makan dan minum. Seorang muslim memandang makanan dan minuman sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan utama. Maka dari itu ia makan dan minum untuk menjaga kesehatan tubuhnya, yang dengannya ia dapat beribadah kepada Allah dengan baik, yaitu ibadah yang dapat menjadikannya layak untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat. Ia makan dan minum bukan untuk sekedar makan dan minum, serta bukan karena nafsunya belaka. Oleh karenanya, sekiranya ia belum lapar, ia tidak makan, dan sekiranya ia tidak haus, maka ia tidak minum. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kami adalah kaum orang yang tidak makan sebelum kami lapar, dan apabila kami makan maka tidak sampai kenyang. Dari sini seorang muslim berpegang teguh kepada adab dan etika berikut ini dalam hal makan dan minumnya. Adab sebelum makan. 1. Hendaknya mencari makanan dan minuman yang thayyib atau baik dengan memisahkannya dari cara yang halal lagi bersih dari noda-noda haram dan syubhat. Sebab Allah telah berfirman yang terjemah maknanya, hei orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang thayyib maksudnya adalah yang halal lagi tidak menjijikan dan tidak pula kotor. Adab yang kedua, hendaknya niat makan dan minumnya adalah untuk menguatkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat pahala makan dan minum. Jadi sesuatu yang hukumnya boleh bisa menjadi kebajikan yang berpahala jika niatnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang makan dan minum, saudaraku, umat muslim diajarkan oleh Allah Ta'ala bahwa makan minum itu sebagai sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan. Di sarana, bukan tujuan. Tujuannya apa? Untuk beribadah, untuk kuat ibadah, bukan tujuannya makan. Jadi kita makan itu sarana saja.
makanlah biar nanti kuat sholat, makanlah biar kuat kerja, makanlah besok buat puasa, saya tahu. Harusnya makan itu menjadi apa? Sarana menuju ghayah tujuannya. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kalau hanya tujuannya makan, maka belum sampai pada tujuan yang benar, karena itu adalah sarana. Nah, banyak dari kita berbuat begitu, sibuk di sarana, tapi tidak sampai apa? Tujuan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Kemudian makan dan minum juga dianggap menjaga kesehatan tubuhnya. Tujuannya juga boleh. Makan biar sehat, selain untuk beribadah, makan biar apa? Sehat, makan biar tidak mati, atau makan biar tidak sakit. Ini menjadi nilai ibadah. Kemudian tidak menuruti nafsunya, makan minum tidak menuruti nafsunya, asal pengen makan enggak begitu. Maka yang dikenal, namun ini diperselisihkan dari hadis mana yang banyak tidak ditemukan di tafsir hadisnya. Mungkin ini hanya makalah ucapan seseorang soleh. Nahnu qaumun la nakul hatta najur. Kami tidak makan kalau tidak lapar. Wa idza akalna fala nasba. Kalau kami makan tidak sampai kenyang. Sering kita mendengar begitu. Jangan makan sebelum kenyang dan berhentilah. Jangan makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kita sering mendengar kata-kata itu. Itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu ucapan seseorang yang dikatakan oleh penulis bahwa hadis itu tidak ditemukan oleh beliau siapa yang mengeluarkannya. Maka jangan sadarkan ucapan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mendengar itu. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah sebelum lapar kenyang. Itu bukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudaraku, diperinci adab makan mulai sebelum makan. Sebelum makan, adab yang pertama, hendaknya makan minum itu yang thayyib. Banyak dikatakan thayyib itu bergizi, berkualitas. Gizi dan juga berkualitas. Jangan asal makan yang tidak berkualitas atau tidak bergizi. Ini tidak thayyib, dan perintahnya Allah min thayyibat, dari yang baik-baik. Kemudian harus halal, tidak menjijikkan dan tidak pula kotor. Dimakan walaupun enak, tapi kalau orang lain jijik juga nggak baik. Apalagi kotor, kira-kira habis makan terus dia sakit, ini tidak membawa maslahat. Sudah tahu makan itu sakit tapi dipaksa, nah ini termasuk tidak mengamalkan perintah Allah min thayyibat, dari yang baik-baik. Yang baik itu bergizi, juga halal, tidak menjijikkan dan tidak kotor. Ini yang disampaikan oleh penulis. Hendaknya niat makan minum untuk menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah. Kita bahas di awal. Hukum asli makan minum itu mubah, boleh. Hukum aslinya apa? Boleh. Apa hukum makan dan minum? Aslinya boleh. Nah, perkara yang mubah, yang boleh, itu bisa menjadi sunnah, menjadi pahala, menjadi ibadah kalau niatnya baik. Perkara mubah aslinya kan tidak diberi pahala bila dikerjakan, tidak diberi dosa, disiksa bila ditinggalkan. Aslinya boleh saja. Makan ya orang diganjar, orang makan ya orang dosa. Itu makna asli apa? Mubah. Jadi orang makan itu nggak ada pahalanya, nggak ada siksanya. Tapi bisa menjadi pahala kalau niatnya baik. Maka besok mau puasa ini saya makan sahur. Apa menjadinya pahala? Karena niatnya apa? Sahur itu ibadah. Saya makan nanti biar bisa kerja untuk cari nafkah yang halal. Ini jadi pahala. Maka sama-sama makan, minum, mandi
berjalan, itu kan sifatnya mubah. Olahraga sifatnya boleh. Boleh itu mubah, bisa menjadi pahala bila niatnya baik. Begitu juga sebaliknya, bisa menjadi dosa bila niatnya apa? Jelek. Pernah kita bahas itu. Makan tapi niatnya jelek. Nah, contoh mau makan, habisin biar nggak kebagian suamiku, biar marah, ngomong itu berarti makan niat apa? Jelek. Makan tapi niatnya jelek. Ini menjadi dosa. Di hukum asli mubah bisa berubah karena niatnya. Termasuk apa? Mandi. Mandi itu bisa menjadi ibadah kalau niatnya baik. Mandi biar bersih, biar semangat nanti sholat subuh, biar tidak ngantuk, menjadi apa? Ibadah. Tapi kalau mandinya mandi biasa, panas, segera tak mandi, itu aja menghilangkan panas, menghilangkan gerah, berarti itu tidak ada apa? Pahalanya, walaupun sama-sama mandi. Kenapa? Niat yang menjadikan menjadi pahala. Karena niat yang benar, niat yang baik untuk ibadah di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan, sehingga diyakini kotoran yang ada di tangan sudah tidak ada atau sudah apa? Hilang. Harus yakin kalau makan tangannya sudah harus bersih. Selanjutnya, menempatkan makanan pada alas di lantai, tidak di meja makan. Sebab itu menunjukkan rendah hati atau tawadhu. Saudaraku, Rasulullah SAW makannya tidak di meja, tapi tidak punya meja makan. Kita punya meja makan apa enggak? Makan di meja atau di lantai biasanya? Berarti yang di meja itu jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi tidak pakai meja makanya. Karena rumah Nabi sangat sederhana. Dan ini menunjukkan ketawadhuan, bukan berarti tidak bisa kalau saja bikin. Disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan. Di zaman Nabi disebutkan menunjukkan apa? Bukan berarti tidak punya meja, tidak bisa beli meja, tapi rendah hati, tawadhu itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi tidak pernah meja makan di meja. Makanya apa? Di lantai lesehan, di lantai sendiri. Karpet kalau sekarang mungkin perlak kayak gitu, atau daun kurma, lepak, dan begitu yang disampaikan, sampaikan di hadisnya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau di meja boleh apa enggak? Yang banyak tidak dianggap tawadhu saja, tapi tidak sampai dosa, tidak sampai apa? Dosa. Makan di meja tidak sampai dosa, tetapi dianggap tidak sifat tawadhu. Ini untuk tawadhu, untuk rendah hati. Tapi sekarang barang-barang sudah mulai pakai apa? Meja semua. Kadang usah kita gelar duit tinggi di lantai ya. Tapi di rumah itu bisa biasa, bisa ke lantai sebenarnya seperti itu. Karena rumah Rasulullah SAW itu sangat gambaran rumah Nabi apa? 8 kali 4 meter. Nabi rumahnya berapa? 8 kali 4 meter. Jadi separuhnya segini mungkin tidak ada, kecil sekali. Maka rumah sendiri kalau pengen punya rumah seperti Nabi ya gambarannya itu 8 kali 4 kira-kira. Begitu kan? Itu pun yang 5 kali 4 buat kamar induk. Jadi makan semua di situ. Maka satu biasa begitu kadang-kadang dari dulu mulai di asrama, mulai itu kan dulu mulai pesantren terus kan tidak pernah yang mewah gitu. Maka sampai sekarang saya ke tempat makan, tempat ngobrol, tempat apa satu kamar udah di situ terus. Tapi bapak yang kerja ini markas Pak Yai kadang-kadang apa? Satu makan juga di tempat itu apa yang di situ nggak biasa punya kamar-kamar khusus makan, kamar apa meja nggak biasa begitu karena kebiasaan apa? Biasa. Dan Nabi begitu. Maka yang sekarang dibuat makbarahnya Nabi itulah rumahnya. Dan 3 kali 8-nya itu apa? Teras apa? Halaman pagar. Ada pagarnya. Kemudian depan itu apa? Untuk halaman atau teras. Rumah induknya hanya sekitar 5 kali 3 meter. Itu gambaran rumah Nabi SAW bersama Aisyah. Maka bersyukurlah yang sudah punya rumah besar-besar. Jadi ngumpulin Nabi rumah itu besarnya ya.
Masya Allah. Sampai sahabat yang protes, kenapa Rasulullah tidak bermewah seperti Raja Kisra, Raja Romawi yang begitu. Apa kata Nabi? Kami ingin nanti berbuat mewah apa? Di surga Allah Ta'ala, bukan di dunia. Maka seharusnya kita sederhana. Kalau ikut Rasul hidup itu sudah sederhana. Mikir hidup itu mikir ibadah, bukan mikir dari rumah, harusnya gitu. Kita yang banyak kan hidupnya mikir apa? Bikin rumah, mulai nikah sudah mulai bikin fondasi, sampai umur sekat jadi mikir kecek. Nanti cerita terus nanti harus mati saya kadang-kadang. Kan banyak orang bikin rumah belum tempatin apa? Mati. Berapa kali kita melihat orang-orang begitu, rumah belum jadi sudah apa? Sudah mati. Sibuk di situ. Sebenarnya tidak penting itu. Maka latihan berbuat yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada 5 baca. Adab yang kelima, hendaknya duduk dengan sikap tawadhu, yaitu duduk di atas telapak kaki dengan mengamuk lututnya, atau duduk di atas kaki kiri dan yang kanan tegak, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga bersabda, aku tidak akan makan sambil bersandar, karena aku adalah seorang hamba. Aku akan makan sebagaimana seorang hamba saya makan, dan aku duduk sebagaimana hamba saya duduk. Adab yang keenam, hendaknya ridho dan menerima makanan yang ada, tidak menjelek-jelekannya. Jika suka ia makan, dan jika tidak maka ia tinggalkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menuturkan, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan jika beliau membencinya maka beliau tinggalkan. Adab yang ketujuh, hendaknya makan bersama orang lain, seperti bersama tamu, istri, anak ataupun pembantu. Sebab pada hadis yang mengatakan, makanlah secara bersama-sama, misalnya kalian mendapat berkah padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian duduk ketika makan, duduknya bersikap tawadhu seperti duduknya seorang hamba. Bagaimana duduknya itu? Yang kanan berdiri, lututnya berdiri, kemudian duduk di kaki yang kiri. Lalu kita ya wangi. Karena kalau di meja nggak bisa ini, kalau di kursi nggak bisa melakukan ini harus apa? Di lantai. Berarti kita mulai awal kalau makan sudah tidak sunnah di lantai, dan duduknya sudah susah tidak melakukan apa? Sunnah. Maka kalau kadang-kadang kita yang sok bangga, tetap ahlu sunnah, pecinta Nabi, sama kita sering begitu, merasa. Tapi kalau dicek amalan kita, kadang-kadang malu sendiri kita ya. Dari cara makan aja kira-kira kalau Nabi hanya berapa persennya saja cara makan begitu yang ngaji, apalagi yang tidak ngaji bagaimana cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang saya tuh kan gebuk gitu, kalau makan mungkin susah ya kalau seperti duduk di kaki yang kiri. Ini kalau pas kumpul makan bareng teman-teman dakwah di jamaah tabligh itu kadang kan mereka makanya itu diajari sunnah, cara makan di masjid bareng-bareng. Duduknya begitu semua. Jadi makan dengan apa? Diajari cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kira-kira itu? Duduk di kaki kiri, kemudian apa? Berdiri duduknya. Dipraktekkan harusnya seperti itu. Kenapa? Ini sunnah Nabi. Nah, kita yang mengaku sunnah harus latihan. Nah, makanya supaya bisa begitu di lantai, jangan di kursi, supaya bisa mempraktekkan duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian tidak mencela makanan. Kalau senang dimakan, nggak senang ya udah biarin, ditinggal. Jangan mencela. Masuk ngomong nggak enak, pahit, keras, apalagi basi dan macam-macam yang lainnya, kasar, pahit, asin, itu termasuk mencela. Nabi tidak pernah mencela. Kita jangan apa? Mencela. Senang dimakan, nggak senang disuruh meninggalkan. Bukan berarti dipaksa, nggak senang dipaksa juga nggak boleh. Nggak senang kudu entek, nggak senang kok kudu entek. Nggak. Kalau nggak senang apa? Disuruh taroka. Wa in kariyahu taroka. Kalau membencinya, beliau tinggalkan. Dan yang baik makan itu apa? Makan bersama, walaupun hanya 2 orang. Jangan makan sendirian. Nabi itu kalau makan apa? Bersama, bisa bersama istrinya, bersama anaknya, bersama sahabatnya. Jadi kalau makan usaha cari teman. Yuk
Jadi sering-sering ngajak apa? Teman, tamunya nunggu tamu datang atau nunggu siapa saja makan. Karena makan yang ada bersamanya, ada bersama temannya akan mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Misalkan makan sendiri itu kurang apa? Kurang diberkahi. Dimakan kalau bisa ngajak teman, berdua makan bareng. Dimakan bareng itu sunnah Nabi. Jadi jangan makan apa? Sendiri-sendiri. Ini sebelum makan, ajak bareng-bareng, jangan mencela, jangan duduk senden. Jadi termasuk makan dengan bersandar itu nggak boleh, nggak baik kan? Harus sendenan, sambil makan. Kita sering gitu. Gara-gara pemil biasanya sih ada ya. Atau TV orang asok lah, terus loh. Atau kadang sambil di teras sendenan itu nggak baik. Makan harus apa? Tegak yang benar, supaya tidak makan mengikuti cara yang salah. Ya. Adab ketika makan. Satu, memulainya dengan membaca basmalah. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian tidak makan, hendaklah menyebut nama Allah atau Bismillah. Dan jika ia lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendaknya yang mengucapkan Bismillahi Allahu akhiri, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Adab yang kedua, mengakhirinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selesai makan suatu makanan lalu mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa di antaranya doa setelah apa? Setelah makan. Saudaraku yang mulia, tadi sebelum makan atau pra-makan. Sekarang ketika makan. Bagaimana ketika makan? Sudah mulai makan. Sunnah pertama dengan baca basmalah atau Bismillah falyadkurismallahi ta'ala. Disuruh zikir menyebut nama Allah Ta'ala. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu dibaca bila apa? Lupa. Bila lupa menyebutnya di awal. Biasa kalau pertama makan lupa baca basmalah, disuruh baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini perdebatannya panjang, saudaraku, di kalangan ahli ilmu. Yang benar mau makan itu baca Bismillah apa Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bismillah saja apa Bismillahirrahmanirrahim. Yang sunnah itu mana sebenarnya? Kalau lihat hadisnya Rasulullah SAW di sini dibahas ahli ilmu, bentuknya ucapannya disuruh sambillah. Apa? Sambillah. Bacalah sambillah. Kemudian yang kedua, di hadis yang kedua, yaitu di hadis riwayat Abu Dawud 3767, ucapannya Bismillahi awalahu wa akhirahu. Tidak Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu, tapi apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini menunjukkan para ahli ilmu termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mendahulukan pendapat yang disuruh hanya baca Bismillah saja, tidak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Karena nasnya di hadisnya tidak disuruh Bismillahirrahmanirrahim, hanya apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Di hadis lain juga dikatakan sambillah. Nanti kita bahas, ketemu ada namanya apa? Sambillah. Yang ketiga, ya gulam sambillah, ya anak sebutlah nama Allah. Ucapan sambillah dipahami ahli ilmu itu maknanya baca Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perintah baca basmalah itu maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perintahnya hanya sambillah, itu bacaannya Bismillah saja. Tapi Imam An-Nawawi di Adhkarnya dan banyak juga riwayatnya di kitab-kitab beliau mengatakan
ditambah Bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdol. Tidak hanya Bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pendapat Imam Nawawi ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Asy-Syaukani dan banyak ahli ilmu karena tidak ada dalil yang menyuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suruhnya apa? Sambillah atau Bismillah awalahu wa akhiruh. Yang paling kuat dari hal ini para muhadis belakangan ini ulama-ulama ahli hadis peneliti disampaikan apa? Yang kuat dengan dalil ini. Rasulullah nasnya kita teliti, kita baca Bismillahi awalahu wa akhiruh. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhiruh. Maka yang sunnah sebenarnya yang banyak disuruh baca Bismillah saja, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibahas apakah dosa orang yang menambah Ar-Rahmanir-Rahim. Yang banyak bilang tidak dosa, tapi tidak mengikuti sunnah. Karena sunnah hanya baca Bismillah. Cuma kenapa? Bismillah. Boleh nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang mengatakan boleh, diantaranya Imam An-Nawawi. Namun dari sisi hadis yang banyak ini dilemahkan. Kenapa? Karena disuruh Bismillah saja. Maka Imam Al-Ghazali memberikan perincian begini. Sebelum makan dia baca Bismillah. Setelah satu suapan baca Bismillahirrahmanirrahim. Suapan ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Ini Imam Ghazali. Tapi dibantah hal yang apa? Enggak ada dalilnya katanya. Itu enggak ada apa? Dalilnya sama sekali. Yang ada hanya Bismillah. Jadi kalau mau kembali kepada dalil yang banyak dikatakan bacanya apa? Bismillah saja, kemudian makan Bismillah, nyebut nama Allah. Ini adalah apa? Anugerah dari Allah Ta'ala. Ini adalah rezeki dari Allah. Itu makna baca Bismillah. Hanya hukumnya ini menjadi perdebatan. Jadi saya ulang, yang paling kuat bacaannya, ucapannya hanya Bismillah, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hukumnya itu sunnah atau wajib. Ini menjadi perdebatan juga. Ada yang mengatakan wajib karena berbentuk perintah. Sambillah kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Itu dinas hadisnya. Maknanya makan dengan tangan kanan yang banyak itu wajib. Kalau nggak dosa. Kenapa begitu? Di zaman sahabat, ada sahabat Nabi ketika itu sedang makan bareng Rasulullah. Ada orang yang Badui yang makan dengan tangan kiri, langsung ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bilang tidak bisa. Dan Nabi mengatakan tidak bisa kecuali hanya kesombonganmu saja. Artinya dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Alhamdulillah. Itu yang dibuat dalil. Makan tangan kanan itu wajib. Tangan kiri itu apa? Dosa. Kalau tangan kanan wajib, maka baca Bismillah juga wajib karena satu perintah dalam satu hadis. Tapi kalau tangan kanan dianggap sunnah, maka baca basmalah juga sunnah. Dan yang banyak tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Maka baca basmalah banyak yang menghukumi wajib. Ada juga yang mengatakan apa? Sunnah. Tapi dua-duanya perintah. Sunnah atau wajib itu apa? Perintah. Kenapa sih bisa ada wajib, bisa ada apa? Sunnah. Sama-sama perintah. Dan kadang-kadang ada perintah yang kadang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka dianggap apa? Sunnah. Tapi hal ini tidak ditemukan keterangan itu. Maka yang banyak perintah ini dianggap apa? Wajib. Baca Bismillah. Boleh Bismillah awalahu wa akhirahu kalau sedang apa? Lupa baca Bismillah, baca Bismillah awalahu wa akhirahu. Apa arti basmalah? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti sambillah? Baca Bismillah. Menurut apa arti hauqal? Hauqal itu la haula wala quwata illa billah. Apa itu hasbal? Hasbal itu hasbiyallah. Tasbih itu apa? Subhanallah. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Itu singkatan yang sudah masyhur mulai zaman sahabat. Ada basmalah, maknanya Bismillah. Hamdalah, apa arti hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hamdalah, terus basmalah, hauqal,
tasbih, tahmid, tahlil, itu sebutan-sebutan singkat. Karena sudah disingkat, maka jangan singkat lagi. Nah, kalau nulis basmalah ya paling tidak apa? Bismillah. Menurut jangan hanya nggak boleh. Termasuk assalamualaikum itu yang paling singkat apa? Assalamualaikum. Jangan pakai as. Itu sangat tidak dibenarkan karena merubah maknanya. Karena kalau panjang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pendek apa? Assalamualaikum. Ketemu teman-teman aja loh, assalamualaikum. Jangan disingkat as. Menurut ya boleh ya, termasuk basmalah juga paling singkat apa? Bismillah gitu, sebelum makan. Kemudian doa setelah makan. Ya, teruskan. Pada yang ketiga, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan, mengecilkan suapan dan mengunyah dengan baik. Hendaknya makan dari bagian pinggir makanan yang ada di depannya, bukan dari bagian tengah makanan. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Salamah, "Hei anak, ucapkanlah nama Allah atau Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Berkah itu turun di bagian tengah makanan, maka makanlah dari bagian pinggirnya dan jangan makan dari bagian tengahnya." Adab yang keempat, hendaknya mengunyah makanan dengan baik, menjilat tempat makanan dan jari tangan sebelum membersihkannya dengan lap tangan atau sebelum mencucinya dengan air. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu makan suatu makanan, maka janganlah mengelap jari-jarinya sebelum menjilatnya atau menjilatkannya kepada orang lain. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan menjilat jari-jari tangan dan tempat makanan, dan kemudian bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada bagian makanan yang mana berkah itu berada. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis yang masyhur, saudara. Ini yang sering dihafal untuk anak-anak kecil. Hadis pertama belajar akhlak, sering baca hadis ini. Yang ketiga, ya gulam samillah. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Salamah, mengajari cara makan. Nabi mengajari apa? Cara makan. Cara makan ketika makan bersama Rasulullah diajari satu, samillah, sebutlah nama Allah. Apa nama Allah itu? Bacanya Bismillah. Menurut tidak Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dimaksud kata samillah. Yang kedua, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu. Ini 3 prinsip makan. Jadi makan dengan anaknya, jangan lupa ajarkan 3 hal. Apa itu? Baca Bismillah, ambil pakai tangan kanan, dan makanlah yang terdekat. Jangan ambil yang jauh. Termasuk di piring. Kalau makan di piring sendirian, kita jangan ambil dari bagian tengah atau bagian yang lebih jauh dari kita. Ini nggak baik, tidak sunnah. Yang sunnah apa? Dari pinggir. Maka yang bersih makan itu mulai pinggir. Itu nanti kalau tersisa nggak kuat uapanya, kekenyangan, ya masih apa? Utuh di pinggirnya, bukan di tengah kabel dijor-jor, nggak begitu. Jadi, supaya makan mulai pinggir. Yang selanjutnya sunnahnya apa? Makan dengan 3 jari tangan yang kanan, bukan jari kaki, ya, jari apa? Tangan, kemudian yang kanan. Mengecilkan suapan dan mengunyah dengan baik. Rasa kayak mangan apa? Oh, rakuk wakil enggak, tapi apa? Suruh kecil dan mengunyah dengan baik. Mulai dari pinggir. Ini yang dibahas ahli ilmu di zaman modern, banyak diperdebatkan. Apakah sunnah ini masih berlaku? Bisa diamalkan apa tidak? Bagaimana hukumnya makan dengan sendok? Apakah itu termasuk halal? Apakah termasuk tasabuh dengan orang kafir? Apa termasuk sunnah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang. Di antaranya Al-Hamudi, Asy-Syaikh Al-Hamudi itu melarang dalam kitabnya Al-Idhah wa Tabyin. Dia melarang makan dengan sendok. Kenapa? Dia menganggap menyerupai orang kafir, menyerupai orang kafir. Karena Nabi makannya dengan apa?
bukan dengan sendok. Itu pendapat beliau. Tapi pendapat Syekh Al-Albani yang ma'ruf, dia mengatakan tidak masalah makan dengan sendok. Ini yang dianggap paling kuat. Kenapa? Memakai sendok itu bukan masalah ibadah, tetapi masalah dunia. Seperti engkau pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat, itu penemuan modern saja dari Allah yang belum kau ketahui. Dan sudah dikabarkan oleh Allah di surah An-Nahl, wallahu yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Itu zaman Nabi belum diketahui. Ada namanya apa? Mobil. Dulu pakai apa? Onta, keledai yang dibuat tunggangan. Sekarang pakai mobil, pakai motor, pakai becak. Itu kalau Syekh Al-Albani menerangkan ini termasuk perkara duniawi. Dunia itu apa? Boleh inovasi, tidak ada masalah, bukan termasuk hal ubudiyah, bukan termasuk hal ibadah. Maka pakai sendok, pakai garpu, beliau mengatakan bahkan itu dekat dengan sunnah. Kenapa? Karena megangnya pakai 3 jari. Di Singapura ada sendok dengan apa? 3 jari, mengamalkan apa? Sunnah ini. Jangan dugem sendoknya. Makan begitu sendok itu gak sunnah, yang benar apa? Sendoknya usaha dipegang dengan 3 jari. Itu bahkan lebih dekat kepada sunnah. Ini yang pendapat yang paling banyak diikuti. Ada yang mengatakan bahwa makanan dulu kan tidak cair, tidak ada sop. Nah, sekarang bagaimana kalau makannya apa? Sop. Apa kita pakai 3 jari? Juga dikatakan. Yang sunnah bagaimana kalau makan sop? Sop jagung, kita kan kalau sering apa itu? Sop-sopan sayur bayam itu 3 jari nggak bisa, nggak dapat apa jadi. Maka tidak mungkin mengamalkan apa? Itu. Apa yang sunnah? Ditanyakan. Kita makan sop yang benar bagaimana? Sing benar menggolek kayak di restoran besar itu makan sop itu pakai mangkok yang benar. Mangkok kecil itu yang sunnah. Zaman Nabi pakai mangkok apa? Kecil, bukan pakai tangan. Jadi bukan mangkok besar tutup di orang, tapi mangkok kecil di uyuk sop. Kalau itu kuah maka tidak pakai 3 jari, tapi pakai mangkok. Itu yang sunnah. Jangan dihukum sampai suami nenek itu nggak boleh. Pakai sendok juga nggak bisa ya, tangan juga nggak baik. Dan sekarang juga ada sendok yang lebih diameter bawahnya lebih dalam untuk khusus makan apa? Sop. Itu juga tidak dilarang. Nah, bahkan dianggap seperti dunia saja. Dunia itu boleh inovasi. Jadi hukum itu kalau hal dunia kita boleh membuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Kalau hal apa? Dunia bid'ah secara bahasa. Yang nggak boleh itu masalah agama, itu nggak boleh apa? Inovasi. Jadi saya tadi menghukumi sendok seperti apa? Mobil, motor, pesawat. Orang naik haji tidak harus pakai onta, tapi boleh itu apa? Masalah dunia. Kalau orang mau pergi haji harus naik onta dari Indonesia ke sana, nggak jadi berangkat kira-kira. Maka sering orang mengatakan itu, oh kalau kamu mau sunnah nggak mau bid'ah, haji pakai onta. Enggak, itu urusan dunia. Yang mana tidak semua pakai onta, ada yang jalan kaki, ada yang keledai, menunjukkan tidak sunnah. Kalau itu ibadah harus pakai onta, ketika itu mestinya nggak ada yang jalan kaki, semua pakai apa? Onta. Tidak begitu, tapi yang memudahkan semua dibolehkan. Maka juga begitu. Di kesimpulannya, ada yang tidak membolehkan karena dianggap menyerupai orang kafir, tapi yang banyak membolehkan karena itu dianggap dunia boleh inovasi saja. Nah, kita ikut mana? Ya, kadang-kadang kita harus makan apa? Pakai tangan, kalau mungkin. Usahakan ingat hadis Nabi, 3 jari. Makan kurma, jangan ngerakuk. Makan jagung, makan berondong atau berondong kan? Popcorn itu biasanya. Jangan terus plong, jangan banyak-banyak. Kita kan makan dele, goreng, kadang-kadang apa? Sekrakuk enggak? Yang bener apa? 3, sedikit-sedikit, jangan apa? Langsung sampai apa? Penuh. Itu antara kalau ngambilnya 3 jari dapatnya juga sedikit. Kalau ngambilnya banyak bisa saja penuh. Makanya pakai tangan ini. Ini yang banyak disampaikan ahli ilmu. Jadi sendok itu boleh yang banyak, pakai kartu juga boleh. Tapi yang benar harus pakai tangan kanan. Karena tangan kiri ada pas larangannya. Jadi kalau makan 2 tangan, yang benar nggak boleh.
Jangan makan ayam begini. Kadang-kadang kalian ini kuai. Ini haram ya ini. Kita sering kalau makan ayam ya buah haram. Mie-nya sendok sama garpu atau sama apa namanya itu supit, itu juga dianggap modern atau perkembangan inovasi dunia saja. Pakai supit boleh, pakai sendok boleh, pakai suhu juga boleh, nggak ada masalah. Kalau kita makan di waktu kecil kan pakai suhu dari daun pisang, ingat ya? Kalau di jajan bubur kan mesti apa? Suruh, nah, itu boleh semua, yang benar itu dunia saja. Yang penting kamu makan dengan cara yang baik, pelan-pelan, pakai 3 jari, bahkan dianggap lebih dekat daripada si rakuk kayak bodoh ya. Kemudian hendaknya membersihkan makanan dari jari-jarinya, termasuk piringnya, semua harus bersih. Kenapa? Kita tidak tahu berkahnya itu di mana. Siapa tahu berkahnya pas di tangan ini yang diberkahi Allah. Kalau yang tinggal kita buang, maka barokahnya hilang. Atau sedikit yang ketinggalan di piring, ini berkah di sana. Maka seharusnya itu dimakan habis, tidak ada yang ketinggalan, harus bersih. Kalau makan tidak boleh apa ketinggalan, itu mubahir. Kalau yang sengaja untuk memberi sedekah, maka ambil saja 1 puluh yang bagus. Ada ayam pas di pinggir dan rumahnya ada ayamnya, yang dikasihkan. Kalau yang sisa nggak kuat, kasih ayam dengan cara sedekah. Kalau sedekah kepada hewan yang punya liver itu termasuk sedekah di sisi Allah Ta'ala. Memberikan kucing, niat ya Allah sedekah kepada hewan, harus begitu supaya mendapat pahala. Rasulullah memberikan nasnya, innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Sungguh engkau tidak mengetahui pada bagian mana yang diberkahi. Jadi kita tidak tahu, maka harus semua habisi, makan supaya dihabisi. Ya. Tak lupa. Jadi kita harus menjilati jari sebelum berlanjut. Jangan mengelap jari-jarinya sebelum menjilatnya. Yang lagi. Jangan mengelap kayak tisu, enggak, harus dijilat dulu. Kalau makannya tidak pakai sendok tadi, mulut pakai tangan yang baik dibersihkan. Maka sebelum makan tadi suruh cuci tangan, yakin nggak ada kotor lagi, nggak ada sudah pakai sabun dan lainnya, dijilatin. Ini sunnah. Kalau kita jijik dengan sunnah Nabi, yang banyak dianggap berdosa. Kalau kita belum bisa melakukan, jangan mengatakan jijik dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjijikkan, yang bilang begitu itu berbahaya ya. Karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang makan dengan sendok, niatnya jijik dengan pakai jari, jijik dengan ini termasuk yang dosa karena menolak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum bisa, minimal begini, ya Allah, aku yakin itu sunnah, tapi belum bisa ya, urung kulino ngomong. Ini tidak dosa, karena kita sudah menerima, tapi belum bisa melakukan. Tapi kalau kita sudah tidak melakukan, ditambah jijik, itu namanya mengingkari, tidak percaya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa membatalkan iman, bisa membatalkan iman karena menolak aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata yang kelima, apabila makanan yang sedang dimakan itu ada yang jatuh, hendaklah membuang bagian yang kotornya, kemudian memakan yang bersihnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila sepotong makanan salah seorang kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor, lalu makannya, dan jangan ia membiarkannya untuk setan. Ila saqatat luqmah. Nah, kalau jatuh satu kepelan makanan sedikit, fal ya'khudha, disuruh ambil, wal yumit anhal adha, buanglah yang kotor, wal ya'khudha, dan makanlah, wala yada'ha lisyaitan, jangan engkau membiarkannya untuk syaitan. Kalau makanan jatuh dibiarin, itu dimakan syaitan, karena syaitan itu senangnya mubadzir. Maka dikatakan di Al-Quran Al-Isra, innal mubadzirina kanu
kita udah ada makanan bazir, itu menjadi teman setan. Kan setannya senang dapat makanan dari apa yang dimubazirkannya. Tapi kalau yang kotor semua, Rasulullah memberikan apa? Disuruh wal yumit anhal ala, disuruh membersihkan atau membuang yang kotor. Kalau yang kotor semua, ya buang semua. Contoh sayur kotor, ya, sop tumpah, apa diambil? Sudah cair semua. Maka apa? Tidak, karena tidak semua suruh mengambil. Yang bisa dibersihkan diambil. Kalau tidak bisa bersihkan, maka jangan diambil. Kemudian selanjutnya, jangan meniup makanan. Karena Rasulullah SAW naha anil nafhi fisyarab, jangan meniup makanan. Kalaupun harus bernapas, karena juga sunnah, tidak di atas makanannya. Jadi termasuk sunnah itu kalau makan berhenti bernapas dulu, atau minum juga begitu. Jangan langsung apa? Ngomong tanpa napas, enggak. Nanti minum juga yang bagus itu sekali bismillah. Napas dulu boleh, baru apa? Minum lagi. Yang benar begitu. Dan tidak boleh bernapas di gelas. Jangan bernapas apa? Di gelas. Lebih lagi meniup karena panas. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiup biasanya berkenaan dengan air yang panas. Ini atau makanan yang panas. Maka kadang-kadang anak-anak kalau mau nyuapin anaknya karena masih panas, ditiupin ibunya. Itu banyak sekali kejadian. Ini enggak baik dalam kesehatan, juga jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada efek yang bisa menjadi penyakit dari nafas ini, ada menjadi apa? Penyakit kalau ketemu dengan hal yang panas. Ini tidak baik. Maka jangan meniup. Bagaimana Pak kalau dikipasi? Boleh apa enggak? Boleh, mau kertas, pemboiler itu apa? Boleh. Nah, jangan ditiup. Yang dilarang adalah ditiup, bukan didinginkan. Termasuk juga sunnah, yaitu menghindari bernapas di tempat air minum. Nabi naha ayutanafas fil ina aw yunfaku fi. Sudah saya sampaikan, tidak hanya meniup larangannya, termasuk bernapas. Bedanya napas dan niup apa? Kalau napas kan biasa napas, niup ada tenaga. Pada begitu, dua-duanya apa? Dilarang. Dan yang baik kalau minum disuruh bernapas 3 kali. Istirahat dulu minum. Dan kita kalau dari jauh pulang dari kantor terus gitu. Pakai kendi biasanya selama jadi gak masuk langsung sampai kenyang. Boleh apa enggak itu? Itu dan makruh yang banyak. Yang bagus minum pakai apa? Gelas. Kendi boleh tapi tuang apa? Di gelas dulu. Jangan langsung apa? Di teko. Ada larangannya itu. Tapi yang banyak tidak sampai bilang haram. Hanya dibilang kurang adab atau kurang sopan. Ya. Kaidah ketujuh, hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang berlebihan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suap saja untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak, maka sepertiga dari mulutnya untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Yang kedelapan, hendaknya menyuguhkan makanan atau minuman kepada orang yang lebih tua dari anggota majelis yang ada, kemudian memindahkannya dimulai dari yang paling kanan. Hendaklah dia sendiri menjadi orang yang paling belakang menerima minuman. Rasulullah SAW bersabda, dahulukan yang tertua, dahulukan yang tertua. Bismillahirrahmanirrahim. Menghindari kenyang yang sangat. Yang baik makan itu perlu diisi tiga komponen dibagi. 1 untuk angin, 1 untuk air, 1 untuk apa? Makanan. Sepertiga. Jadi kira-kira perutnya jangan semua diisi apa dengan makanan, harus ada yang kosong untuk apa? Udaranya. Kemudian dahulukan yang tua, menyuguhkan orang yang lebih sepuh. Ini termasuk sunnah. Yang kedua,
dari arah kanannya. Jadi kalau kita makan yang bagus, yang jadi tuan rumah atau bertamu bersama-sama dalam majelis, ada yang lebih tua, ada yang muda, dahulukan yang lebih tua. Begitu juga yang lebih berhak lagi adalah siapa? Yang paling kanannya, lebih kanan. Di tamu yang utama, kalau di Islam itu di mana? Di kanannya. Kalau menjadi tuan rumah, duduk yang baik itu di mana? Kalau orang budaya kita itu atau budaya Cina juga banyak diambil, duduk yang baik tuan rumah itu menghadap pintu masuk. Pintu masuk dari sana, jangan tuan rumah di sana menghadap ke sini. Nama mengguri apa? Tamu. Jadi usahakan kursi tuan rumah itu menghadap ke pintu masuk, yang benar begitu. Tamu yang lebih terhormat di sebelah kanannya. Terlebih lagi kanannya lagi. Itu urutannya dalam Islam. Jadi mama paling tua sebelah kanan tuan rumah. Duduk saja diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyuguhkannya, ngasih minumnya dari mana? Sebelah kanannya. Tuan rumah itu harusnya paling belakang, dahulukan sebelah apa? Kanan. Kemudian kalau mau memberi yang lebih tua, izin dulu sebelah kanan. Saya dahulukan yang tua ya. Yang kanan harusnya bilang apa? Monggo, iya. Yang baik begitu. Kalau yang kanan nggak boleh, jadi tetap harus lebih apa? Lebih utama. Jadi ada dua keutamaan, lebih tua dan lebih kanan. Maka yang baik menundukkan yang paling tua itu sebelah apa? Kanan tuan rumah supaya haknya terpenuhi. Selain dia sebelah kanan, dia juga paling tua. Itu yang paling bagus. Jadi kalau duduk di sini, mama orang tuanya apa sebelah apa? Kanan. Itu yang urut memberikan nyuguhnya juga urut seperti itu. Itu yang benar. Dahulukan kabir, dahulukan yang tertua. Hendak boleh makan minum di majlis yang lebih hak didahulukan. Siapa mereka? Usia lebih tua sudah jelas. Kemudian buat mereka orang yang menjamunya mengatakan makanlah, ayo makanlah, menawarkan sunnah. Di kisahnya Nabi Ibrahim, di antaranya ketika menyuguhi dua malaikat itu dengan apa? Ayo makanlah. Ketika apa? Nabi Ibrahim menyuguhannya bi'ijlin samin faqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun, didekatkan dan mengatakan ayo makan. Nabi Ibrahim maksudnya apa? Didekatkan makanannya, maka kadang-kadang orang yang bertamu diangkat toplesnya itu, ayo makan, ayo cincin makan, monggo. Diangkat itu sunnah, didekatkan. Faqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun, ayo makan. Jangan diam aja, suguhannya banyak, tapi sing domah amun, bisa amun ya. Meneng aja. Memanggil ya suka, menambah apa? Suka. Tapi kalau kita angkatkan, makan dan bersama, ambil telur. Ayo ambil telurnya, diangkat, diajukan, dikasih depannya, ya secara kita menolak. Tapi kalau hanya ayo, ya mungkin pura-pura itu ya. Makanya mau ambil apa? Sungkan. Kalau diangkat, ini ayamnya semua keliling lagi. Maka kalau yang pakai meja, walaupun tidak baik sebenarnya, ada meja apa seringnya putar itu seringnya kan begitu. Nah, itu diantaranya ayo ambil, putar terus. Jangan amem, jangan dibiarkan. Harus ada ucapan ayo makan. Hendaknya lembut terhadap rekannya saat makan. Dan tidak menghabiskannya sendiri. Harus apa? Sedikit-sedikit. Kalau banyak orang, jangan untuk rapuh kabeh kok piringmu, kabeh enggak. Dimakan kadang-kadang banyak teman tapi kita ngambil semua dulu. Akhirnya koncolnya apa? Rangkuman isin tapi cukup dengar itu. Jadi setelah kita ambil yang baik apa? Didekatkan dengan orang lain. Kalau kita makan bersama, tidak melakukan sesuatu dapat membuat orang lain jijik. Atau itu makan banyak orang terus geget, atau bahkan pura-pura. Kalau dulu di pondok pesantren begitu, ada teman yang nakal itu kalau makan banyak orang dia gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngontrak kabeh, akhirnya yang lain ya jadi makan berisi, aku gitu senang. Teknologi dewi ini termasuk teori orang yang nakal. Kalau di pondok kan sering makan bareng ya. Ini nggak baik, jangan membuat orang apa jijik. Bila makan bersama fakir miskin, hendaknya lebih mementingkan mereka daripada diri sendiri. Jadi angel level. Kita dahulukan orang lain kenyang dulu, kita belakangan. Ya. Sesudah makan. Ada sesudah makan, satu hendaknya berhenti makan sebelumnya karena contoh Rasulullah SAW, dan supaya tidak sakit perut akibat kekenyangan atau sebut gedut yang
keempat, hendaknya menggosok gigi dengan jari dan berkumur agar mulut tidak berbau. Sebab dengan mulutlah kita berpikir mengingat Allah dan berbicara kepada teman-teman. Kebersihan mulut juga bisa menjaga kesehatan gigi. Yang kelima, hendaknya memuji Allah SWT sebagai makan dan minum. Dan apabila usai minum susu adalah berdoa, ya Allah, berkailah kami dalam rezeki yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan telah kami tambahan darinya. Jika berbuka di rumah orang lain, hendaknya membaca orang lain berpuasa telah berbuka di rumahmu, orang soleh telah makan makananmu, dan para malaikat pun telah mendoakanmu. Jika ia berdoa dengan baca doa berikut ini pun sudah sesuai dengan sunnah dan telah mendoakan kebaikan yang sangat banyak. Ya Allah, berkailah mereka dalam rezeki yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Ambillah mereka dan curahkanlah belas kasih kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diberi makan orang lain atau berbuka di tempat orang lain, ini doanya. Jadi kalau diberi berkat orang lain kita makan di rumah, doanya harus ini ya, beda dengan yang doa biasa. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sudah hafal itu? Berkali-kali itu kemarin belum hafal gitu. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, berkailah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka yang telah memberi aku makan. Maknanya siapa? Orang telah mengirim makan. Kedoakan berkah rezekinya. Waghfir lahum, dan ampuni mereka ya Allah. Warhamhum, sayangi mereka ya Allah. Dan tidak disuguhi orang atau bertamu dikasih makan, disuguhi, setelah makan kita doa Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Apalah insyaallah. Amin Allahumma. Yang apalan itu satu itu masa enggak apa ya. Tadi kita tidak menemukan doa yang doa sebelum makan. Apa doanya? Bismillah. Yang biasa kita baca apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Banyak jawab yang TK, tapi saya tidak menuliskan itu. Kenapa tidak dituliskan? Yang banyak dikatakan oleh para thalabul ilm karena hadis itu dianggap lemah. Hadis yang doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu yang banyak dikatakan apa? Lemah. Imam Bukhari mengatakan ada riwayat bernama Muhammad bin Abi Az-Zubaydiyah. Muhammad Abi Az-Zubaydiyah, dia dianggap mungkar hadis. Al-Dhahabi mengatakan dan juga Abu Hatim bahwa dia mungkar hadis juga. Doa Allahumma barik lana itu periwayatannya hadisnya lemah karena ada perawi yang bernama Muhammad ibnu Abi Az-Zubaydiyah. Az-Zubaydiyah ini dianggap mungkar hadis. Hadisnya apa? Mungkar, tidak diterima oleh para ahli hadis. Maka dikatakan itu hadisnya apa? Lemah. Itu sering kita dengar dipraktekkan anak-anak, bahkan anak kecil itu hafal dengan apa? Terjemahannya. Hafal dengan terjemahannya. Tadi katakan Al-Dhahabi dan juga Imam Bukhari itu periwayatannya hadisnya lemah. Dari Abu Amr Ibnu As radhiyallahu anhu itu terkenal hadis itu, tapi lemah maka banyak tidak dipakai. Yang sunnah baca apa? Hanya Bismillah, itu yang sunnah, yang nas hadisnya. Tapi tidak dilarang doa itu walaupun lemah, tapi yang banyak tidak dilarang karena doa mengandung berkah. Tapi hal yang lemah tidak harus diprioritaskan karena dalilnya apa? Lemah. Yang wajib adalah Bismillahnya. Jadi nggak baca balik lana nggak mau. Makan yang sahih itu apa? Setelahnya. Yang sahih doanya apa? Setelahnya, bukan sebelumnya. Yaitu dari doa yang diajarkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Itu yang sunnah nomor 5. Sehabis makan atau minum doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Itu sunnah. Di balik atas sunnahnya kapan? Setelah makan, bukan sebelum makan. Itu nas hadisnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Dan dikenal apa biasanya? Wa qina adzabannar. Itu sebelum makan, tapi hadisnya lemah. Yang sahih baru
fima razaqtana wazidna minhu. Wazidna apa? Minhu. Itu yang banyak disampaikan ahli ilmu doa berkah. Dan juga terakhir, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, kalau diberi makan oleh apa? Orang lain. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Kita sepele, ternyata sudah dikaji bukan dibaca hadisnya, banyak yang salah kita ini. Banyak apa? Yang salah. Makan di meja menurut keliru gitu. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim komplit juga apa? Jauh dari sunnah. Pakai sendok juga masalah, dan banyak lagi kajian yang kadang-kadang dianggap biasa tapi ternyata tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.